Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat HKBP Bandung, khususnya kepada jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Dalam ibadah hari ini, kiranya kita tetap bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa kepadanya. Dan tetaplah berdiri teguh hanya dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga dengan topik hidup tidak bercacat pada kedatangan Tuhan. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita berdoa dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 43 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya,
Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah, hai Putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-5 sampai dengan titah ke-10. Titah ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, luputkanlah segala kesalahan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepadanya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membacanya secara responsoria, di ayat ke-6 kita bersama-sama membacanya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil akan menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk hari Minggu ini akan kami bacakan. Yang pertama, jemaat yang meninggal. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember tahun 2020, telah dipanggil Tuhan Victor Pasaoran Sirait Naposo, anak dari Bapak B. Sirait almarhum Ibu Boru Simanjuntak almarhumah. Tutup usia 55 tahun 7 bulan, alamat di Jalan Linggawastu nomor 263, daerah 4 Sarbuncip. Kita mendoakan kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 2. Mengumpulkan persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini, 13 Desember 2020, pada semua kebaktian, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja untuk keluarga Nyonya Rauman Tambunan Boru Simanjuntak sehubungan dengan Bapak Baringin Tambunan BE yang telah dipanggil Tuhan pada waktu yang lalu. 3. Deposito HKBP Bandung. Menindaklanjuti keputusan atau tona rapat huriah HKBP Bandung tahun 2020 ini, HKBP Bandung telah membuka deposito huriah pada bank pemerintah sebagai tabungan jangka panjang atau dana abadi. HKBP Bandung dengan awal sebesar 230 juta rupiah. Kita doakan agar setiap tahun HKBP Bandung dapat menambah tabungan jangka panjang atau dana abadi ini. Tuhan memberkati. 4. Kegiatan Dewan Diakoni HKBP Bandung. A. Pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, mengadakan kunjungan kepada jemaat HKBP Bandung yang sakit menahun. Kumpul di gereja pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. B. Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dilakukan pemberian bingkisan Natal kepada Ina Hana, Hama Simeon, dan keluarga prasejahtera yang akan diwakili oleh sintua daerah masing-masing. Kumpul di gereja pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. C. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dilaksanakan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar HKBP Betania Ranca Ekek, Resort Bandung, Riau Mata Dinata. Kumpul di gereja pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. 5. Natal Gabungan HKBP Bandung. A. Natal Gabungan HKBP Bandung akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, secara live. Jemaat yang mengikuti Natal Gabungan di gereja hanya utusan dari daerah untuk liturgi dan pengisi acara Natal Gabungan tersebut. Jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube channel HKBP Bandung. B. Gladi Kotor. Sabtu 19 Desember 2020, pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. C. Gladi Bersih, Senin 21 Desember 2020, pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. 6. Bantuan ke HKBP Lintong Nihuta. Gereja HKBP Lintong Nihuta menyediakan kopi Lintong Nihuta sebagai jalan
untuk mengumpulkan dana pembangunan gereja. Kita dapat berpartisipasi dengan membeli kopi Lintong Nihuta dengan harga 100.000 yang dapat dipesan pada sekretariat gereja. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 743 dari ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis
kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu kepada jemaat yang sedang menonton melalui live streaming yang mengikuti ibadah. Begitu juga kepada kita semua yang hadir pada minggu ini di dalam gereja. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Pada hari Minggu ini kita memasuki masa Advent ketiga. Masa penantian Tuhan. Dan di dalam nats minggu kita saat ini, kita dituntun untuk memiliki sikap dan mempersiapkan diri supaya kita tak bercacat sampai kepada kedatangannya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan mau kemurnian hati dan jiwa kita itu terpelihara sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Seperti yang kita ketahui bahwa darah Yesuslah yang memurnikan hati dan jiwa kita. Untuk itulah Tuhan kita memberikan kepada kita Yesus, supaya kita tidak bercacat datang ke hadapannya, dan supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan mengirimkan Yesus juga bagi kita sebagai jalan pendamai kita, supaya kita dapat berdamai dengan Tuhan. Dan berita keselamatan itulah yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pada saat Rasul Paulus memberitakan Injil keselamatan Allah kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tidak semua orang yang mau menerima berita keselamatan itu. Banyak orang yang menolak, secara khusus orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menolak kehadiran para penginjil dan kehadiran Rasul Paulus di kota Tesalonika sangat singkat, tidak bertahan lama. Bahkan Paulus dipaksa untuk segera meninggalkan Tesalonika agar tidak menimbulkan kerusuhan di kota itu. Tetapi saudara-saudara, perlu kita ketahui, meskipun penginjilan Paulus itu berjalan dengan singkat di kota Tesalonika, ia tidak pernah menyerah. Bahkan ia tidak pernah melupakan jemaat yang ada di Tesalonika. Justru sebaliknya, Paulus merasa cemas melihat perkembangan jemaat Tesalonika nantinya. Kemudian ia pun menyuruh Timotius untuk meneguhkan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Artinya bahwa pertumbuhan iman jemaat yang ada di Tesalonika itu tidak terlepas dari dukungan para teman-teman sepelayanan Paulus dan juga kesetiaan jemaat Tesalonika untuk mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalannya sonari sekarang ini, apa yang perlu kita tiru? Apa yang perlu kita pelajari dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus ketika dia di Tesalonika? Ada 4 hal yang perlu kita lihat di dalam pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama, yang paling istimewa, dia mau melakukan pengasuhan,
penjangkauan dan kesaksian untuk orang-orang Kristen dan orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Surat Tesalonika yang pertama inilah buktinya bahwa Paulus tetap mau melakukan pengasuhan kepada jemaat Tesalonika. Meskipun Paulus berada di Korintus pada saat itu bersama dengan Timotius, ia tetap memberikan hatinya untuk mau mengasuh jemaatnya yang ada di Tesalonika. Kemudian dia pun menuliskan surat ini sebagai bentuk bimbingan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka itu kuat imannya dan terhindar dari ajaran-ajaran sesat. Bukan hanya itu saja, Rasul Paulus juga membimbing mereka supaya mereka memiliki kesatuan di dalam gereja itu. Yang kedua, pelayanan Paulus juga dia lakukan dengan menyediakan fasilitas fisik seperti dukungan keuangan, dukungan finansial. Paulus selalu merasa cemas akan kesejahteraan hidup jemaat Tesalonika. Dia sangat prihatin melihat kehidupan orang-orang miskin dan kelaparan yang ada di Tesalonika. Dan itu juga yang terjadi. Pada saat terjadinya masa kelaparan besar di Yerusalem, Rasul Pauluslah yang sangat berperan mengumpulkan persembahan untuk memenuhi kehidupan orang-orang miskin yang kelaparan. Artinya Paulus memberikan dukungan uang dan materi supaya orang-orang yang kelaparan itu dapat makan. Dan yang ketiga, menyediakan pemeliharaan bagi gereja-gereja kecil, gereja-gereja binaan. Sewaktu Paulus di Korintus, ia selalu mendorong jemaat yang ada di sana untuk mau memberikan hatinya bagi pengembangan pelayanan jemaat yang tinggal khususnya di daerah-daerah yang terpencil. Dan yang keempat, Rasul Paulus membangun keterbukaan dan kebersamaan dengan semua orang. Rasul Paulus tidak mengajarkan orang-orang Kristen itu mau bersikap menutup diri, sebab ketertutupan diri itu akan membawa kepada penderitaan dan keterpurukan. Artinya dia mengajarkan kita bahwa kita itu sebenarnya adalah satu bagian dari hidup sesama kita. Dan juga kita satu bagian dari ciptaan Allah. Sama seperti keselamatan yang dinyatakan Allah itu bersifat terbuka bagi seluruh umat manusia. Allah telah mengutus anaknya ke dunia ini untuk menghilangkan tembok-tembok pemisah di antara kita. Saudara-saudara, dari 4 hal pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, kita diajarkan, orang-orang Kristen diajarkan supaya memiliki rasa peduli akan kesengsaraan orang lain. Sungguh, kalau kita mendengar berita yang berkembang saat ini, mungkin kita melihat merasa memalukan jika ada orang Kristen yang melakukan korupsi. Tentu kita akan melihat bagaimana itu sungguh kejam itu. Dana-dana sosial yang dipakai sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka disalahgunakan. Di dalam pelayanan gereja kita tidak boleh melupakan pelayanan sosial kepada orang yang lemah, orang yang miskin, dan orang yang kelaparan. Yesus juga lah yang mengajarkan kepada kita supaya mau memberikan kontribusi di dalam pelayanan kasih bagi saudara-saudara kita. Di dalam hukum Tuhan diajarkan, Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu
dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan juga dengan segenap akal budimu. Dan juga kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, percayalah, semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini nantinya itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah pada saat Allah datang untuk menghakimi kita. Orang yang mau menuai kebaikan kepada saudara-saudaranya akan menerima kebaikan juga. Pada saatnya nanti kita akan menerima upah dari Tuhan atas perbuatan-perbuatan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa Advent ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk tetap menjaga kekudusan dan kemurnian hati dan jiwa kita sampai kepada kedatangannya kelak kedua kali. Tuhan mengkehendaki kita sampai kepada kedatangannya untuk mau melakukan hukumnya agar hidup kita tak bercacat di hadapannya. Hukum Tuhan itulah yang berguna untuk menuntun kita melakukan hal-hal yang berguna di dalam hidup ini. Itu sebabnya dikatakan di dalam nats khotbah kita, ujilah. Melalui hukum Tuhan jugalah kita diajarkan untuk tahu melakukan yang baik kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari kedatangan Tuhan itu bukanlah hari yang perlu kita takutkan di dalam hidup kita. Justru sebaliknya, hari kedatangan Tuhan itu adalah hari yang penuh sukacita. Pada hari kedatangannya, Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Tidak ada lagi sakit, duka, dan keluh. Semua orang akan berkumpul bersama, bergembira, melantunkan lagu pujian kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di dalam nats khotbah kita saat ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Arti nats ini, meskipun pada saat ini kita berada dalam masa penantian kedatangan Tuhan, tetaplah bergembira. Jangan ragu akan kedatangan Tuhan itu. Tetap juga bersemangat menjalani hidup ini. Jangan mau cepat berputus asa. Saudara-saudara, banyak orang yang merasa tertipu, kecewa akibat dari ramalan-ramalan kiamat yang membingungkan, ramalan-ramalan yang tidak pasti. Secara khusus pada masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, mungkin ada orang-orang yang merasa kiamat sedang menimpa kita. Tetapi cobalah saat ini kita berpikir dan katakan itu di dalam dirimu, tidak, bukan itu yang benar. Yang benar adalah saya memang tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dunia ini. Saya membutuhkan pengetahuan yang lebih baik untuk menghadapi setiap permasalahan hidup ini. Revolusi teknologi yang kita lihat, baik itu di dalam bidang pertanian, kesehatan,
mungkin dapat membantu miliaran manusia untuk keluar dari persoalan kehidupan kita, seperti masalah kelaparan, penyakit. Tetapi perlu kita sadari bahwa teknologi itu tidak mampu menjawab masalah-masalah moral, perasaan, hati, dan pikiran manusia. Saudara-saudara, sudah saatnya kini kita merenungkan diri terhadap perbuatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Nats khotbah ini mengatakan, tetaplah berdoa saat kenyataan di depan hidupmu mengecewakan perasaanmu. Tutuplah matamu, berdoalah dan pandanglah Tuhan. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Percayalah, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saudara-saudara, meskipun manusia itu diberikan Tuhan akal pikiran, meskipun manusia itu memiliki kemampuan yang lebih dari makhluk lain, seperti kemampuannya yang dapat bekerja sama, tetapi manusia tetap saja tidak dapat mengendalikan dunia ini. Kita perhatikan bencana alam seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dan gunung berapi. Tak bisa kita hindarkan semuanya itu di dalam hidup ini. Begitu juga banyak saudara-saudara kita yang mati akibat korban dari bencana alam. Bahkan teknologi yang kita miliki tidak dapat menjamin kita terhindar dari virus dan serangan penyakit. Artinya saudara-saudara, kita memerlukan Tuhan di dalam hidup ini. Semuanya akan terbuang percuma. Semuanya akan sia-sia jika setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak didasari oleh hukum Tuhan. Semuanya yang ada padamu, yang ada pada kita, yang kita miliki, tidak boleh kita megahkan di hadapan Tuhan. Tidak boleh kita sombongkan kepada saudara-saudara kita. Kita patut bersyukur pada Tuhan, sebab Dia memberikan bagi kita kesempatan untuk hidup dan berbenah diri sebelum kedatangannya. Marilah kita hidup melakukan hukum Tuhan agar hidup kita tak bercacat di hadapannya. Hiduplah dalam kasih dan damai, karena orang-orang yang membawa damailah yang akan disebut anak-anak Allah. Bangunlah dunia ini di dalam kasih, agar seluruh umat manusia mengenal kasih Allah yang telah berkorban menebus dosa-dosa kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada minggu ini di masa Advent, kami bersyukur karena Engkau mengantarkan kami, memberikan kepada kami kesehatan. Engkau mengingatkan kami Tuhan melalui firman-Mu, supaya
pada masa kedatangan-Mu kelak. Kami tak bercacat. Hati jiwa kami tetap murni, dimurnikan oleh darah-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami mendoakan jemaat-Mu, begitu juga dengan pelayanannya. Berikan kepada kami Tuhan kesatuan, supaya kami dapat hidup rukun dan harmonis mengembangkan pelayanan-Mu di dalam gereja-Mu ini. Secara khusus Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang bergumul baik di dalam keadaan ekonomi, di dalam keadaan sakitnya, begitu juga di dalam keluarganya, yang sedang mencari pekerjaan, yang memperjuangkan hidupnya dan keluarganya. Engkau cukupi Tuhan kebutuhan hidupnya. Begitu juga Tuhan kami mendoakan jemaat-Mu yang telah berkeluarga tetapi belum memiliki anak. Engkau curahkan kepada mereka Tuhan keturunan, supaya mereka bahagia dan tambah sukacitanya yang daripada-Mu. Begitu juga Tuhan kami mendoakan jemaat-Mu yang berduka, keluarga Erni Mutiara Boru Sirait karena meninggal itonya. Berikan kepada dia Tuhan penghiburan. Begitu juga kami mendoakan secara khusus jemaat-Mu yang sakit, yang ada di daerah WIK masing-masing. Inang Ibu Nyonya Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Nyonya Jessica Pangaribuan Boru Simanjuntak, Ani Boru Opusunggu, Inang Reta Siombing Boru Sipahutar, Bapak Manupak Sinaga, Bapak Marajo Silelai, Ibu Purasa Lintong Silain Boru Sitorus, Ibu Tianggur Simorangkir Boru Sian, Ibu Longgomida P Panjaitan Boru Situmorang, Bapak Henry Dunan Situmorang, Bapak Oluan Siagian, Bapak Maraden Sitorus, Bapak Sintua Paimin Hasi Barani, Ibu Tiobonur Simanjuntak Boru Silalai, Bapak Sumilam P Pasaribu, Bapak Jesaya Simanjuntak, Ibu Rumia Simanjuntak Boru Sirait, Bapak Sintua Poltak Pardede, Ibu Ida Lumongga Simanjuntak Boru Pasaribu, Ibu Dameria Sitorus Boru Napitupulu, Ibu Mua Panjaitan Boru Saing, Ibu Yuli Simanjuntak Boru Silitonga, Bapak Sintua L Pangaribuan, Bapak Sintua AH Panjaitan, Bapak Walsen Siahan, Ibu Rotua Siahan Boru Panjaitan, Bapak John P Simangunsong, Ibu Maida Si Hotang Boru Sirait, Sintua Nyonya Roskasania El Tobing Boru Tagalung, Ibu Matilde Maritonang Boru Pasaribu, Ibu Theodora Sibuan Boru Manurung, Ibu Clara Hutahayan Boru Sibuea, Bapak Rudop Silalai, Ibu Uliana Simanjuntak Boru Lumban Tobing, Bapak Sintua Antoni Sitorus. Tuhan, kiranya Engkau yang meletakkan tangan-Mu yang kudus itu kepada tubuh mereka yang sakit, supaya sakit yang ada di dalam tubuh mereka dapat tanggal, dan mereka juga Tuhan dapat bahagia menunggu dan menerima pengharapan berkat-berkat yang daripada-Mu. Begitu juga Tuhan, secara khusus kami mendoakan jemaat-Mu, anak-anak pemuda gereja-Mu yang telah mendapatkan umur tetapi belum juga ada pasangan hidupnya. Kau tunjukkan kepada mereka Tuhan, supaya mereka dapat membangun keluarganya. Ya Tuhan, kami juga mendoakan keadaan negara kami ini, berikan kepada kami kedamaian. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu sebagian yang mengikuti acara Sinodi Gudang di Pearaja Tarutung, ketika mereka akan kembali ke tempat masing-masing, antarkan mereka supaya mereka terhindar dari segala penyakit dan mara bahaya. Ya Tuhan, pakai juga hidup kami supaya kami tetap tahu dan setia melakukan yang baik sesuai dengan hukum-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kepada keluarga yang berduka, yang meninggal dunia, kepada keluarga Amang Tambunan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, buku ND nomor 40 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Amin.